Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Septiarini, peserta Diklat SAR CPNS Kabupaten Banyumas, kelompok 3, angkatan 34, unit kerja SMP Negeri 2 Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran agenda 3, yaitu Smart ASN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dwi Yono SE MSI selaku Widya Iswara Kabupaten Banyumas. Pembelajaran dengan beliau sangat menyenangkan. Bapak Dwi Yono selalu datang tepat waktu dan materi yang disampaikan pun tidak monoton. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang dapat peserta ambil dari beliau. Beliau juga selalu membuka sesi tanya jawab agar pembelajaran terjadi dengan komunikatif dua arah. Pesan untuk Bapak Dwi Yono, semoga Bapak senantiasa tidak pernah bosan dalam mentransfer ilmu pada semua orang, dan nantinya ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan dapat memberikan manfaat dan menjadi ladang pahala bagi Bapak. Baiklah, mari kita masuk dalam materi Smart ASN berupa kompetensi literasi digital. Bangsa yang sukses dan berkualitas adalah bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Seyogianya, saat dunia bertransformasi menjadi budaya digital, maka budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang berkarakter dan warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negaranya. Kehadiran media dan teknologi digital dengan kata lain harus menjadi sarana memperkuat budaya bangsa dan karakter warga negara. Untuk mewujudkan birokrasi digital Indonesia yang berkelas dunia dan berdaya saing, Kementerian Kominfo telah menyusun Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital, dibarengi pula dengan pemerintah digital, dan ekonomi digital. Masyarakat digital meliputi aktivitas, penggunaan aplikasi, dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Sementara itu, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Ketiganya adalah hal utama dalam mewujudkan birokrasi digital Indonesia yang berkelas dunia. Dalam rangka menuju masyarakat digital, dibutuhkan adanya 4 kompetensi literasi digital yang meliputi digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Baiklah Sobat Latsar, untuk kompetensi literasi digital yang pertama adalah digital skills. Digital skills atau lebih dikenal dengan keterampilan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Cakap bermedia digital merupakan dasar dari kompetensi literasi digital, berada di domain single informal. Menuju keterampilan kompetensi digital yang kedua adalah digital safety. Digital safety atau keamanan dalam bermedia digital adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Aman bermedia digital
sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Sobat Laksar, untuk kompetensi literasi digital yang ketiga adalah digital culture. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Digital culture atau budaya bermedia digital sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan. Digital culture berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Baiklah Sobat Laksar, untuk keterampilan kompetensi digital yang terakhir adalah digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau disebut netiquette. Digital ethics atau etika bermedia digital sebagai panduan perilaku terbaik di ruang digital membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital, berada di domain kolektif informal. Baiklah, Sobat Laksar, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam menggunakan hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital terdiri dari hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Namun dalam pelaksanaannya, hak digital tidak boleh berseberangan dengan salah satu pilar kompetensi digital, yaitu digital ethics. Kita harus tetap memegang teguh etika-etika serta nilai moral sebagai dasar kita bermedia digital dengan disesuaikan dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akan terbentuklah warga digital yang Pancasilais. Sementara warga digital yang Pancasilais yaitu yang pertama, warga digital yang mampu berpikir kritis untuk melatih kita sekedar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ciri warga digital yang Pancasilais adalah meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Sobat Laksar, ciri warga digital yang Pancasilais yang ketiga yaitu gotong royong, kolaborasi kampanye literasi digital. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunitas digital. Baiklah Sobat Laksar, keempat pilar kompetensi digital tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. ASN adalah agent of change atau sebagai agen perubahan dan tulang punggung terhadap perubahan dinamika suatu negara. Untuk itu, tidak ada pilihan lain selain gerakan nasional literasi digital harus merangkul para ASN untuk terlibat aktif di dalamnya agar mereka menjadi subjek dari perubahan itu sendiri.
Semoga dengan adanya gerakan nasional literasi digital ini akan membuat masyarakat Indonesia semakin terbuka akan adanya transformasi digital dan memiliki kapasitas dalam dunia digital tanpa harus meninggalkan jati diri mereka sebagai bangsa yang ramah, sopan, dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.